Siapa yang suka K-pop boleh subscribe, tapi kalau nggak suka K-pop, subscribe juga nggak apa-apa sih. Halo Pops, balik lagi bersama aku Popperman, dimana sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini ada animasi terbaru yang rilis di Netflix, judulnya K-pop Demon Hunter. Huntrix adalah girl group K-pop populer. Rumi yang diisi suaranya oleh Arden Cho, Mira yang diperankan oleh Mei Hong, dan Zui yang isi suaranya diisi oleh Ji Yong Yu yang sejak siang hingga malam memiliki dua kehidupan, tampil di panggung lalu berburu iblis demi melindungi penggemar dan menjaga kekuatan pelindung dunia bernama Hon Moon. Gimana keseruannya? Langsung saja ke ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Huntrix, dunia mengenal mereka sebagai K-pop, tapi di belakang itu mereka juga mempunyai misi yang besar, yaitu menyelamatkan umat manusia dari iblis yang dipimpin Guima. Mencuri jiwa-jiwa orang tak berdosa. Itu sudah berlangsung berabad-abad turun-temurun, Huntrix. Dan kini mereka bertigalah yang akan menjadi penerus selanjutnya, Rumi, Mira, dan Zoe. Dengan arahan dari Celine, Huntrix yang masih hidup dari generasi sebelumnya, yang juga merupakan ibu dari Rumi. Mira yang mempunyai rambut merah, yang rambut hitam bernama Zo, dan terakhir Rumi yang berambut ungu. Digadang-gadang akan menjadi konser terakhir mereka karena sebentar lagi akan vakum dari dunia permusikan, katanya fans gitu. Sebelum konser di dalam pesawat mereka makan dengan jumlah yang sangat besar, mengingat ini juga konser paling besar mereka. Bobby sang manajer menelpon mereka karena pesawat yang mereka tumpangi menjauh dari lokasi konser, sedangkan penonton sudah menunggu mereka. Keep your shirt on, Bobby. We'll be there in 3. Menyadari akan hal itu, mereka langsung sadar bahwa pilot dan pramugari pesawat merupakan sang iblis yang berusaha untuk menculik Huntrix. Layaknya sebuah konser, Huntrix menari dan bernyanyi sambil memukul, menendang para iblis. Ini bukan hal pertama bagi mereka, jadi terasa sangat mudah untuk menumbakan para iblis-iblis suruhan dari Guima. Tak hanya pandai bela diri, Huntrix juga bisa mengsummon senjata guna membantu untuk pertempuran. Merasa tak berdaya melawan para Huntrix, iblis mulai merusak badan pesawat hingga terpotong dua. Tujuan mereka adalah untuk memakan semua kerumunan fans yang ada di area konser. Huntrix tak tinggal diam, tanpa pikir panjang langsung ikut terjun tanpa pengaman dan melanjutkan pertempuran di udara. Huntrix mendarat mulus di panggung dan langsung bernyanyi dengan sang iblis yang kini sudah dilenyapkan. Sang iblis melaporkan hasil dari pengejarannya kepada Guima. Dia sangat marah karena Huntrix kali ini berhasil lolos lagi. Tiba-tiba muncul sosok misterius bertopi dengan membawa gitar dan kucing besarnya, berjalan menuju Guima. King, stop me if you've heard this one before. Sosok itu bernama Jinu, sang iblis dengan suara merdunya, yang pengisi suaranya diisi oleh An Hyo Sop, atau gimana aku nggak tahu penyebutannya, memberikan bantuan untuk menangkap Huntrix menggunakan boyband iblisnya. Cara itu dianggap akan berhasil dengan imbalan Jinu menginginkan kenangan-kenangan masa kelamnya dihapus. Konser yang begitu megah sudah selesai. Untungnya penonton melihat iblis sebelumnya sebagai properti saja dan bukan sungguhan. Karena konser ini mereka menduduki chart musik nomor 1 dan mendapatkan libur selama 2 minggu. Tidak ingin kemana-mana, bahkan mereka menolak untuk berlibur ke villa dan hanya ingin tidur-tiduran di sofa mereka. Sambil makan, doyan makan banget mereka. Sounds super boring. I'm so down. Let's do this. Couch. Yeah. Sepertinya Mira tidak suka berlibur, belum juga 1 hari dia memposting single baru Huntrix dan langsung viral malam itu juga. Tidak ingin bersantai, langsung mengadakan promo malam itu juga bersama Bobby. Kini video klipnya, lagunya ditonton dan didengar oleh para warga Korea atau bahkan dunia. Sangat meledak ya karena memang sebelumnya sudah terkenal, jadi ketika launching pasti booming.
Huntrix diundang ke sebuah acara talk show untuk promo single baru mereka, mengatakan bahwa single Golden ini merupakan kisah mereka, siapa mereka, dan tujuan mereka. Rumi membuka bajunya, terlihat jelas di tubuhnya terdapat simbol seperti iblis. Apakah Rumi sebenarnya iblis? Kok dia bisa punya? Kita lanjut saja. Di saat sesi latihan, ketika bernyanyi, tiba-tiba Rumi tersedak dan meminta waktu 5 menit untuk istirahat. Padahal konser akan diadakan jam 10, tentu itu membuat 10.000 fansnya menjadi liar dan memaksa panitia agar segera membuka pintunya. Simbol itu kini sudah mendekati leher yang membuat suara Rumi hilang. Di sini dijelaskan sejak kecil Rumi sudah mempunyai simbol iblis, namun hanya kecil dan semakin menyebar seiring bertambahnya umur. Itu dikarenakan ayah dari Rumi yang seorang iblis. Ya, ibunya dia Selin bercocok tanam dengan iblis. Rumi meninggalkan konser, berlari ke atas gedung mencoba untuk bernyanyi. Namun suaranya tidak seperti suaranya, terdengar fals, dan memutuskan untuk kembali ke apartemen. When I don't have my voice. Why now when I'm so... Karena hal tersebut, fans stasiun TV marah dan Bobby harus membayar uang denda. Mencoba untuk mengganti jadwal launching promo, namun sepertinya itu tidak mungkin. Jadi alasan mereka harus tetap bernyanyi dan mengadakan konser adalah suara mereka mengandung yang bernama Honmun. Dengan itu, kota ini terlindung dari para iblis yang berusaha masuk ke dunia ini. Jadi kalau mereka vakum, ya dunia dalam bahaya gitu. Dengan saran Zui, esok harinya mereka mendatangi klinik Han untuk mengecek pita suara dari Rumi. It's the spirit? Hurry before someone sees us. Sid, you need no introduction. So, a problem with your voice? Yes. The whole. Setelah pengecekan yang nggak penting, mereka mendapatkan jus toniknya guna memperbaiki suara Rumi. Ketika mereka keluar dari klinik, mereka berpapasan dengan para iblis Jinnu yang kini sudah menjelma menjadi manusia sungguhan. 5 orang boyband yang sangat tampan di mata mereka. Dengan postur tubuh yang berotot dan paras muka yang begitu menawan, Huntrix tidak kuasa menahan pandangannya. Karena di mata mereka, 5 orang itu sangat menarik perhatian. Mereka nggak tahu aja kalau mereka iblis yang berusaha untuk membasmi Huntrix. Kedipan Jinnu membuat Rumi oleng hingga terjatuh. Jus tonik dari Dr. Han pun berhamburan berjatuhan di tanah. Bukannya ditolong, Jinnu malah mengacuhkan Rumi dan menyuruhnya agar hati-hati. Itu membuat para Huntrix langsung tak menyukai mereka, bahkan ingin muntah, katanya sih gitu. Tak sampai di situ, Jinnu dan boybandnya mengadakan konser dadakan di kerumunan orang. Tentu itu membuat daya tarik besar, mengingat di mata gadis-gadis, aku yakin mereka sangat tampan. Semakin kesal karena melihat Jinnu mengambil jus tonik milik Rumi. Seperti yang bisa diharapkan, para emak-emak pun tergila-gila karena penampilan boyband ini. Tak perlu waktu lama untuk menyadari bahwa mereka adalah seorang iblis. Terlihat sekilas simbol di badan mereka. Bahkan mereka sudah mempunyai panggung sendiri di sini dan akan segera mengadakan konser megah. Kini boyband Jinnu tampil di sebuah acara show di TV tentang adu minuman, dan di belakang itu para Huntrix sudah bersiap dengan alat tempur mereka menunggu momen yang tepat. Tapi Jinnu sudah mengetahui hal tersebut dan memanggil Huntrix seolah-olah ini memang rencana dari acara tersebut. Ya mau nggak mau Huntrix ikut permainan dari show ini. Setelah show berakhir, Juni dan boyband lari menuju pemandian air panas disusul oleh Huntrix. Namun di dalam sana sudah terdapat para belasan iblis menunggu mereka. Tonton aja ya, gelut-gelut doang. My favorite. Get rid of the hunters. Then you can eat all the. Ketika Jinnu terpojok, dia melihat sobekan baju Rumi yang memperlihatkan simbol iblisnya. Di saat yang sama, teman-temannya membutuhkan bantuan. Berpikir untuk lari karena tidak ingin teman-temannya tahu, Jinnu memeluk Rumi dan membalut sobekan itu agar simbolnya tidak terlihat. Jinnu dan boybandnya kembali ke tanah iblis untuk membawakan Guima jiwa-jiwa yang berhasil dia curi dari warga kota. Itu sudah lebih dari cukup guna membuktikan bahwa Jinnu dan boybandnya mampu mengalahkan Huntrix. Bears my mark, but I have no control over her. Dari apartemennya, Huntrix melihat Honmun yang kini sedikit demi sedikit mulai pecah.
Tentu itu merupakan ulah dari kedatangan Jinu dan juga dikarenakan suara dari Rumi yang kini menghilang. Bobby mendatangi apartemen dan memberikan informasi bahwa Saja, nama boyband dari Jinu, ya namanya Saja, S-A-J-A. Kini sudah viral di mana-mana, lagunya pun demikian. Tidak ingin kota hancur, Huntrix mengambil langkah besar di mana Idol Award, para penyanyi-penyanyi besar berkumpul. Acara di mana mereka berniat untuk mengalahkan Saja Boys dengan 53 lagu baru yang liriknya mengandung hinaan terhadap iblis, siap untuk di-launching. Ketika di kamarnya Rumi dikagetkan dengan burung gagak bertopi bermata 3 dengan kucing besar. Lucu ini, tonton dah. Kucing itu mengeluarkan surat dari mulutnya bertuliskan Jinu mengajaknya untuk bertemu. Tapi Rumi enggan untuk saat ini, nggak tahu kalau nanti. Rumi pun mengiyakan ajakan Jinu untuk bertemu. Dengan hati-hati dirinya mengikuti kucing besarnya. Sampailah dia di tempat pertemuan, tanpa babi bu langsung menebas kepala Jinu. Tapi itu merupakan sebuah manekin. Ajakan pertemuan dari Jinu tak lain dan tak bukan untuk membahas tentang pola iblis yang dipunyai oleh Rumi dan kenapa dirinya bisa mempunyai itu. A demon girl, also hunter, hiding, walk. Demons don't feel anything. Is that what you think? That's all demons do. Feel our shit. Kita diberikan kilas balik Jinu di mana saat itu keluarganya sangat kelaparan, hanya mempunyai gitar yang digunakan untuk mengamen. Tapi tidak berjalan baik, lalu tiba-tiba Guima datang memberikan tanda iblis. Setelah itu, dengan ajaibnya raja menyambut keluarga mereka ke istana karena suara merdunya dan hidup mereka berubah. Namun simbol iblis semakin menyebar dan dikutuk untuk menyembah Guima untuk selamanya. Jinu mencoba untuk membantu Rumi, namun Rumi tidak ingin karena merasa dirinya beda dari iblis-iblis yang lainnya dan menghilang Jinunya. Setelah mencari-cari judul lagu, kini dipilih lagu diss track untuk sang iblis berjudul Take Down. Saja Boys kini sedikit demi sedikit mulai merajai tangga musik K-pop mengalahkan Huntrix. Perlahan demi perlahan Rumi pun kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh Jinu tentang iblis yang sebenarnya merupakan tahanan dari Guima. Jadi bukan iblis musuh mereka, namun Guima itu sendiri. Live. It's so obvious. I'ma gear up and take you down. Ketika jumpa pers, mereka kedatangan Saja Boys dan membuat para fans hilang setengah dan memilih Saja Boys. Melihat itu Rumi memutuskan untuk bergabung saja dengan mereka, ya demi fansnya walaupun karena terpaksa. Sebenarnya Jinu juga membenci Guima, jika bisa dia sudah membunuhnya dari dulu, namun tidak semudah itu dan membutuhkan waktu. Jinu diberikan gambaran oleh seorang anak kecil, itu membuat hatinya tergerak, setidaknya untuk sedikit daripada tidak sama sekali. Karena jumpa pers gabungan barusan, sosmed kini penuh dengan mereka dan netizen mencocokkan Jinu dan Rumi. Malam harinya Rumi sedang menulis lirik Take Down untuk dibawakan dalam Idol Award. Lies below. Yeah. Give me a minute. Dikejutkan dengan kedatangan dari Mira. Di sini Mira mulai curiga tentang Rumi yang sepertinya ada hal yang ditutupi. Bahkan ketika jumpa pers, dirinya sangat akrab dengan iblis Jinu. Ketambah lagi lirik lagu kebencian untuk Guima diganti oleh Rumi juga. Merasa hanya pikirannya saja, Mira pun meminta maaf kepada Rumi. Mungkin ini hanya karena tiba-tiba ada boyband iblis ke kotanya. Di sisi lain kini dilaporkan bahwa laporan orang hilang naik 3% dari sebelumnya. Tentu ini merupakan ulah dari Saja Boys. What's next? Pertemuan kedua antara Rumi dan Jinu. Jadi rencana Rumi adalah membiarkan Huntrix menang di Idol Award. Dengan itu Hanmoon akan semakin kuat dan mampu menyegel para iblis beserta Guima. Dengan itu iblis akan benar-benar hilang untuk selamanya. Begitu pula Guima dan Jinu dan dirinya akan terbebas dari simbol iblis dan tidak perlu bersembunyi lagi. Rumi yang dari dulu jomblo mulai baper dan salting ketika berada di dekat Jinu. Para penggemar K-pop pasti setuju sih kalau ini. Dikagetkan oleh kedatangan nenek-nenek yang memberikan gelang gratis untuk jimat keberuntungan. Idol Award akan diselenggarakan besok dan sangat tiba-tiba Rumi ingin merubah dari keseluruhan liriknya karena merasa liriknya buruk. Mira menentang itu karena sudah tidak mempunyai waktu. My sword will happily show you Anything you need. Di tengah latihan iblis datang ke kota lagi. Kali ini lubangnya sangat besar membuat para ratusan iblis datang dengan leluasa.
Rumi mulai tak fokus, sifat iblisnya tiba-tiba muncul. Maksudnya gini, sebenarnya iblis itu nggak bersalah karena mereka semua sebenarnya orang tak berdosa yang diperbudak oleh Guima. Karena insiden itu, seluruh orang di kereta lenyap dimakan jiwanya oleh iblis. Huntrix mulai mendekati kehancuran karena rahasia yang dipikul Rumi sendirian. Rumi mengadakan temu bersama Jinnu lagi untuk menagih penawarannya tentang Idol Award. Rumi juga mengatakan bahwa setelah beberapa kali mereka bertemu dan saling bicara, perlahan suaranya kembali pulih dengan sendirinya dan itu sangatlah membantu. Lalu mereka bernyanyi kayak sinetron India, dikit-dikit nyanyi. Sedikit fakta menarik tentang film ini disutradarai oleh animator ternama yang sebelumnya terlibat dalam proyek-proyek besar seperti Frozen dan Big Hero 6. Film ini adalah hasil kolaborasi antara Hollywood dan industri hiburan Korea Selatan. Beberapa mengisi suara dan pemeran dalam film ini adalah anggota boyband asli dari Korea Selatan, menambah keaslian dalam representasi dunia K-pop. Setelah bernyanyi bersama, tiba-tiba suara Guima yang selama ini didengar oleh Jinnu mendadak hilang dan memutuskan untuk membiarkan Huntrix menang dalam Idol Award besok hari dan memastikan saja Boys akan kalah. Semua rencana Jinnu dan Rumi terdengar ke telinga Guima dan menghancurkan mental Jinnu, di mana rencana yang mereka buat akan sia-sia saja dan tidak berpengaruh terhadap Guima. Nah, nggak tahu tuh besok pas Idol Award gimana, percaya sama Guima atau percaya dengan rencana Huntrix? Maybe they'll understand. No, Rumi. Kembali pada Huntrix, dengan kembalinya suara Rumi, Huntrix juga bersatu kembali. Baiknya mereka saling menerima kekurangan dan saling menghargai satu sama lain, tidak menyalahkan. Serta yakin esok hari di Idol Award, Huntrix akan menang. Sealed, we will be free of these demons. Malam yang dinanti-nantikan datang karena sebelumnya mereka berdua lolos. Jadi malam ini hanya saja Boys dan Huntrix yang akan battle. Karena ini cuma nyanyi-nyanyi, jadi aku berikan fakta-fakta unik aja ya. Ugh, look at that smug face. I'm gonna freaking smash it. Hey, Abs! Girls, the Saja boys are fighting. What? That means we're on now. Okay, there's been a slight change in schedule. Here to perform their hot new single, Gold. Musik dalam K-pop Demon Hunters menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Soundtracknya diproduksi oleh nama-nama besar di industri musik global, termasuk produser yang pernah bekerja dengan BTS, Blackpink, dan EXO. Yang tidak Rumi sadari, yang berada di panggung kini adalah iblis yang menyerupai Mira dan Zoe. What? Why are they playing Takedown? Something's wrong. Mereka sengaja untuk merobek baju Rumi agar simbol iblisnya terekspos. We see what you are. You're a demon. Lampu konser pun pecah untuk membuat semuanya gelap. Namun di bawah panggung terkejutlah Zoe dan Mira yang melihat wujud dari Rumi dengan simbol iblis di seluruh kulitnya. Rumi berusaha untuk meyakinkan mereka berdua bahwa dirinya tidak seperti iblis yang mereka basmi selama ini. Namun sayangnya Zoe dan Mira sudah mengacungkan senjatanya kepada Rumi. Sumpah ini scene sedih banget sih. Ini semua adalah ulah dari Jinnu. Where are you? Jinnu! It was. The things I said, I just needed you to trust me. That's all. No, I know your story. Di sini Jinnu berkata yang sejujurnya. Jadi di masa lalu dia, ibu dan adiknya dimakan jiwanya oleh Guima agar Jinnu bisa ke istana dan mendapatkan hidup yang enak. Dengan kalahnya Huntrix, Suga Pops milik Saja Boys berhasil menduduki peringkat pertama di Korea. Karena kekalahan itu, kini kota dikontrol oleh iblis. Bahkan Mira dan Zoe pun juga ikut dikontrol. Midnight, Namsan Tower. You never have. What are we gonna do without Rumi? All our songs are three-part harmonies. How do we... Dengan keputusasaan, Rumi datang ke tempat ibunya, Selin, memberikan pedang pembasmi iblisnya, meminta agar dirinya ditebas saja. Iblis perlahan mulai mengambil alih tubuh Rumi, bahkan dia berniat untuk menghancurkan Honmun yang selama ini mereka lindungi. We can still fix this. Don't you get it? This is what I am. Panggung megah kini melihatkan ribuan orang yang sudah terpapar virus iblis mengisi stadion di mana Saja Boys sedang bernyanyi.
Di tengah-tengah konser tiba-tiba Rumi masuk ke dalam stadion, bernyanyi perlahan dan membuat dirinya sedikit demi sedikit tersadar. Begitu pula Zoe dan Mira yang juga mulai sadar dan ikut bernyanyi. Para iblis satu persatu ditebas membuat orang-orang mulai perlahan tersadar. Raja terakhir pun datang. Setelah kekalahan Saja Boys, Guima pun datang tak mampu membendung sendiri. Jinu datang untuk mengorbankan dirinya sendiri. Itu berhasil dengan satu ayunan. Guima pun terbelah menjadi dua. Tapi tak semudah itu. Dengan bantuan suara dari fans mereka, Huntrix pun juga semakin kuat. Dengan suara merdu dari Huntrix, iblis Guima pun lenyap untuk selamanya. Langit yang tadinya merah kini sudah berubah menjadi cerah dan film pun selesai. Dengan lenyapnya Guima, lenyap juga seluruh iblis di muka bumi ini. Saja Boys kini juga sudah lenyap. Walaupun simbol di tubuh Rumi tidak hilang, setidaknya dia tidak ikut lenyap. Menandakan walaupun dia sebenarnya setengah iblis, namun dia tetap manusia. Jinu tidak diperlihatkan lagi setelah pengorbanannya, namun kucing besar dan burung gagaknya masih hidup. Berarti, ya tebak sendirilah. Ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton Alutita film ini hingga selesai. Tunggu konten-konten lainnya dari channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.